Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Najwa Yulufa dari Fakultas Kesehatan D3 Rekam Medis semester 4. Di sini saya akan menjelaskan program kerja pendaftaran pasien di rumah sakit. Saya akan tampilkan kinerjanya, program kerjanya. Di sini saya akan menjelaskan program kerja pendaftaran pasien di rumah sakit. Di sini ada terdiri dengan objek, program, aktivitas, KPI, dan target rumah sakit. Fokus program kerja, saya memilih untuk menjelaskan bagian pendaftaran pasien. Di sini 1. Finansial. Finansial pelayanan pengajuan asuransi dengan program perdana berkaitan dengan asuransi. Aktivitas menganalisa pembiayaan rawat jalan dan rawat inap dan gawat darurat. KPI-nya kita terlaksana sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dengan target 90%. 2. Manajemen SDM atau yang dikenal dengan people management. Di sini ada pengembangan SDM dengan program tenaga kerja rekam medis dengan aktiviti membuat analisa kebutuhan pengembangan ilmu rekam medis. Dengan KPI terlaksana sesuai anggaran rumah sakit dengan mencakup target 80%. Untuk ketiga, belum ya, masih ada 1, evaluasi kinerja SDM dengan program penilaian kinerja petugas rekam medis dengan aktiviti pada bagian pendaftaran kinerja petugas rekam medis dilakukan dengan memberikan hak penilaian atau kepuasan dan tidak kepuasan yang disediakan instansi. Kita sebut dengan instansi ya. Dengan KPI terlaksana target 80%. Nah ini, nomor 3, business process improvement. Ada aplikasi pelayanan pendaftaran rekam medis, rawat inap, dan gawat darurat. Dengan program peninjauan aplikasi pelayanan pendaftaran rekam medis. Dan ini dengan aktivitas pembuatan dan instan program pelatihan menggunakan aplikasi rawat inap dan gawat darurat untuk petugas rekam medis, evaluasi pendaftaran rawat inap atau gawat darurat. Untuk KPI-nya terlaksana sesuai aplikasi dengan target 80%. Nah ini, 4. Customer care. Pertama kita akan menjelaskan dengan, kayaknya ada 3 ya. 1. Kelengkapan berkas rekam medis dengan program biasanya kita temui di rumah sakit ya, nggak asing ya. Program kelengkapan dan ketepatan waktu pengambilan berkas rekam medis dengan aktivitas monitoring berkas rekam medis menggunakan KL-CPM dan rekapitulasi bulanan serta tahunan pada buku KL-CPM, kemudian melakukan evaluasi ketetapan waktu pengembalian berkas rekam medis. Dengan KPI terlaksana kelengkapan pengisian berkas rekam medis dengan target 10%. 2. Pengaplikasian SIMS. Kita nggak asing ya dengan SIMS. Menggunakan program biasanya rumah sakit menggunakan program SIMS dengan peningkatan dan pengembangan SIMS. Dengan aktivitas
melakukan peningkatan dalam hal koneksi jaringan dalam SIMS serta mengembangkan penggunaan SIMS unit rekam medis sesuai dengan kebutuhan. KPI-nya melaksanakan peningkatan penggunaan SIMS di rumah sakit dengan target 80%. Nah, ini untuk ketiga yang terakhir ya. Dengan objektif pelayanan pendaftaran dengan program peningkatan pelayanan pendaftaran dengan aktivitas melakukan pelatihan service excellent, penerapan sikap senyum, sapa, dan melakukan evaluasi terkait pelayanan rekam medis setiap bulan, melakukan pembinaan pada petugas pendaftaran di unit rekam medis. Nah, biasanya saya akan mencontohkan sedikit untuk ini. Kita akan melaksanakan senyum sapa terhadap pasien untuk melayani dan kepuasan terhadap pasien atau keluarga pasien. Ini sangat dibutuhkan untuk di semua rekam medis ya, di bagian semisal kita di rumah sakit. Dengan KPI terlaksanakan pelayanan pendaftaran di unit rekam medis dengan target 80%. Di sini saya telah menjelaskan program kerja pendaftaran pasien di rumah sakit. Untuk sekiannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.